Ya ini loh hidup. Berarti bersyukur dan ikhlas itu memang harus ya Bon. Harus dong. Hello ma bro, balik lagi bersama gua Andi Kurniawan di channel Andi Kurniawan pastinya. Kali ini gua nggak bikin konten games maupun konten challenge seperti biasanya. Ya, ini konten bisa jadi playlist baru, playlist di konten gua nanti di channel gua nanti, yaitu bisa disebut apa ya, memberikan motivasi ya, walaupun nggak sebagai motivator bagus gitu kan, tapi seenggaknya bisa membantu kalau kesal daripada teman-teman semua. Dan gua udah bareng sama teman-teman gua ini sebenarnya mau bikin konten apa sih, ada apa gitu kan, rame-rame kayak gini gitu loh. Daripada banyak basa-basi, mending gua langsung memperkenalkan diri daripada teman-teman gue sendiri ya kan. Nama gue Boy, Gue Ibnu. Sebelum gue masuk ke pembahasan, jadi gue mau membacakan. Sebelumnya gue udah bikin instastory di Instagram tentang keluh kesah daripada teman-teman semuanya. Sebelumnya gue mau berterima kasih sama teman-teman gue yang udah mau mencurahkan, mau memberikan keberanian diri untuk curhat lah ya kan, keluh kesah ataupun perasaan ketika Lebaran ataupun hari dimana itu adalah hari kemenangan ya kan Boy ya. Lebaran tanpa seseorang yang kita sayangi itu bagaimana gitu. Nah di sini gue udah nggak banyak sih ya, adalah 1000 orang mah. Pertama ada dari seseorang yang bilang Lebaran tanpa seseorang kita sayangi itu sedih. Ada yang bilang Lebaran tahun ini sepi banget, bener-bener hampa. Ada juga yang bilang sulit diungkapkan, merasa sepi dan setiap momen terasa begitu tak adil jika tanpa ayah. Ada juga dari Siti Nuraini. nggak boleh disebutin. Oh maaf. Boleh disebutin. Tanpa seorang Maaf ya, papa. Emang temen gue suka bawa ya. Awal lah ya, dikit doang kok. Tanpa seorang papa, sedih pakai bet, hampa-hambar, kayak ada yang kurang. Dari lahir sampai Lebaran sekarang belum pernah bareng papa. Ada juga dari hari-hari Lebaran aku nggak pernah dibolehin sendirian. Soalnya langsung lemah, mewek. Ini Lebaran tanpa nenek sedih banget semenjak ditinggal. Oke. Nggak ada yang bisa bikin kupat lagi anjing. Ya. Kemungkinan besar bahwasanya konten ini bakalan jadi playlist baru di channel gue sendiri. Ya tadi itu yang kata gue tadi kan, semoga dengan adanya konten ini bisa memberikan motivasi ataupun dorongan daripada teman-teman yang merasa tidak tahu harus bagaimana. Konten ini nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada support daripada teman-teman ya kan. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram gue, nanti follow aja Instagram gue ya kan. Nanti gue taruh di link di deskripsinya gitu kan. Ya daripada kita banyak basa-basi, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Gue sebelumnya mau nanya nih Boy, pasti sih sama kayak teman-teman ya kan yang nonton konten gue sendiri. Menurut kalian gitu, sesosok orang tua itu apa sih? Dari lo dulu sendiri Boy. Sosok orang tua. Sesosok orang tua itu kayak gimana? Malaikat yang bener nyapa gitu, yang ada di dalam hidup dunia gitu, maksudnya perantara gitu, perantara Tuhan gitu di dunia. Itu sosok nyata malaikat itu ya orang tua menurut gua. Jadi sesosok orang tua itu menurut lo sendiri adalah malaikat gitu. Menurut gua Iya. malaikat yang nyata gitu. Malaikat yang nyata. Kalau dari lo sendiri Bon? Masuk sih, malaikat juga. Di saat lo lagi jatuh, lagi up down lah, lagi jatuh, lagi di atas, orang tua selalu ada ngasih doa-doa terbaiknya ketika lo lagi jatuh. Sesusah-susahnya lo, seingat-ingatnya lo, seenggak-enggaknya lo ingat sama orang tua tetap ada di belakang lo. Walaupun bagaimana juga dia malaikat kita di dunia. Ya mungkin menurut lo semua, tadi kata lo Boy ya, buat penonton gitu kan, pasti semua juga merasakan ya bahwasanya seorang orang tua ataupun orang yang kita sayangi itu adalah malaikat yang nyata gitu kan. Apalagi kata Ambon sendiri, ketika kita merasa down ataupun ketika kita jatuh, kita tidak tahu harus ngapain, pasti orang tua itu selalu ada gitu. Dan walaupun memang sosok orang tua itu telah meninggalkan gitu, dia tuh tetap masih kayak ibaratnya kerasa anjir gitu tuh. Di saat gue lagi susahnya pun tanpa harus ada beliau, gue curhat gitu melalui doa gitu ya. Kayaknya tuh anjir ini sosoknya tuh ngebantu gitu, maksudnya ada lah gitu, maksudnya kesedihan gue ini kerasa sama beliau. Dan bahkan sebenarnya gue tuh nggak mau gitu tuh sedih gitu tuh, paham nggak? Ya, ingat ngapain sih anjir gitu tuh, ya kan? Cuman ya yang namanya hidup kan, ya gimana lagi gitu kadang. Balik lagi nih ya ke tema daripada obrolan kita semua, Lebaran tanpa sesosok orang yang kita sayangi gitu kan. Nah jujur nih ya, gue pribadi, gue bikin konten ini, gue berbicara tentang ini bukan mau dikasihani gitu kan sama lo semua, sama penonton gue semua. Ya kita saling berbagi aja gitu kan, saling bertukar pikiran. Karena gue juga merasakan bahwa semua itu butuh masukan gitu, butuh arahan gitu. Jujur gue juga masih ngerasa kalau gue itu butuh apa namanya, kayaknya buat memberhentikan gue gitu, kayak rem. Nah gue tuh butuh orang-orang kayak gitu Boy. Menurut lo sendiri nih ya, yang lo rasain deh selama Lebaran tanpa sesosok orang yang lo sayangi, entah
orang tua bapak maupun ibu ataupun keluarga yang lainnya gitu kan. Menurut lo sendiri tuh gimana sih Bang? Karena ya jujur gue juga baru ya bisa disebut baru beberapa bulan lah gitu kan. Kalau gue pribadi, kalau gue nih anjing kebetulan aja emang orang tua gue udah nggak ada gitu, walaupun emang udah 2 tahun lah kesini ya gue. Dan gue juga sama kayak lo gitu kan. Gue 2 tahun emang lebaran gitu ya, nggak tanpa orang tua. Dan adanya pun orang tua gue pernah ngerasain gitu Bob. Maksudnya gue lebaran tuh nggak sama orang tua gitu, gue di luar gitu ya. Dan itu kayak bener kayak ngerasain sedih gitu ya. Maksudnya sedih itu dalam artian gue nggak bisa gitu kumpul gitu ya sama orang tua gue gitu. Tapi di saat gue emang udah pulang gitu ya, ada orang tua gitu. Tapi ketika hari H itu, dan gimana sih perasaan lo ya? Pas gue ditinggal sama almarhum bokap itu ketika yang emang lagi di hari Fitri, di 2 tahun kemarin itu di hari Fitri pagi itu masih bareng sama gua sholat Jumat ya. Dan yang bikin gua terharu tuh beliau tuh hebatnya, Bo mandiin papa sih gitu kan. Anjir ada apa gitu kan, kayak maksudnya lo bayang sih tadinya biasa aja, emang beliau tuh sebelumnya sakit, cuma kan gua ngerasa ya mungkin nggak akan lah gitu ya sampai emang gua ditinggal gitu ya kan. Bapak gua lagi setengah gitu sih, kayak misalnya orang mau mati diambil nyawanya tuh, panggil gitu gue sini Bo gitu kan. Nah akhirnya gue datengin, dia megang tangan gue, terus langsung merem. Gue di situ ya anjing, kayak ibaratnya nggak tahu ya harus ngapain. Iya jadi ya gue mau ngidupin lagi nggak bisa ya kan, karena ya udahlah ya. Jadi gue di situ kayak ibaratnya diajarin ini lo garis hidup yang harus lo terima gitu. Perjalanan ini seperti ini gitu, tidak harus melalui kesenangan, kebahagiaan aja, ada sakit yang harus lo rasain, kecewa yang lo harus rasain gitu kan. Bahkan diajak untuk menjadi suatu orang yang bijaksana gitu. Ya gue pribadi gue ya ketika apa ya, gue sendiri gitu kan, untuk diri gue sendiri gitu merasa kayak posisi ini untuk hari ini gue ngerasa kayak belum siap gitu loh. Karena jujur gue pribadi butuh rem, karena gue pribadi belum bisa ngejalanin kehidupan ini dengan seorang diri. Walaupun gue alhamdulillah ya masih ada gitu kan, keluarga gue, ibu gue masih ada gitu kan. Untuk menjalani kehidupan ini gue ngerasa hambar gitu kan, karena ya tadi itu ya kebanyakan orang gitu dan lain-lain, kita juga gitu kan memiliki keinginan ketika kita sukses itu untuk siapa gitu kan, pasti untuk orang tua kita gitu. Tapi ketika orang tua kita sudah nggak ada, kayak hilang gairah gitu tuh Bon, ya kan. Nah itu yang gue rasain gitu loh. Kalau menurut lo sendiri Bon, lebaran tanpa orang yang lo sayangi itu gimana sih gitu tuh, perasaan lo sendiri gitu loh. Kalau gue beda ya dari kalian semua. Abo bokap, kalau gue nyokap, gue ditinggal nyokap dari 2011, berarti udah 9 tahun dong gue. Puasa sendiri, lebaran sendiri, oke lah. Cuman menurut gua mungkin kesepian. Di rumah gua sendirian, gua selalu mikir kok gua gini banget gitu. Kok gua nggak kayak orang-orang. Gua selalu sampai gua kayak berpikir lah gitu. Maksudnya gua anjir nggak seberuntung ini, nggak seberuntung kalian gitu. Sampai gua kesel sama diri sendiri, gua nggak mau ngeliat HP, gua mau ngeliat sosmed lah. Ngeliat orang updatean pas hari raya tuh sama keluarganya. Sama saudara-saudaranya lah, atau sama orang tuanya lah gitu kan, sama keluarga besarnya lah. Gue di situ anjir kok gue merasa iri gitu kan, kayak merasa ini gitu. Cuman gue selalu berpikir positif sih ya Bob ya. Gue selalu berpikir positif. Di luar sana ada yang lebih dari gue, ada yang lebih menderita dari gue, atau ada yang lebih kayak gimana di atas gue. Gue cuma dikasih, mungkin kata mereka, lo cuma dikasih cobaan gitu aja, lo udah berpikir gitu banget sih lo gitu kan. Gua belajar dari mereka, gua parah sih. Tapi tetap sih kalau menurut gua ya, kenapa tuh? Ada hal yang nggak bisa dipungkiri. Sedih memang dia ada, cuma karena dia figur yang menutupi banget dirinya gitu. Walaupun entah kita kan tanda kutip ya, dia entah itu misalnya dia di kosan sendiri, entah kita kan nggak tahu. Di balik ketegaran dia kan anjir pasti nangis dia orang. Kalau menurut gua sedih nih anjir gitu kan. Nggak bisa dipungkiri manusia kalau menurut gua. Karena gua kesel anjir sumpah. Anak-anak zaman sekarang ini gua lihat di sosmed gitu ya, kayak lebaran tanpa ini. Padahal lo tuh udah ada, lo tuh orang tua udah ada, cuman beda rumah doang. Lo bisa nyamperin anjir sumpah.
lo bisa nyamperin orang Bisa tua VC gitu kan. VC atau sekarang V-call masih banyak. Anjing kayak kalau misalnya lo gitu ya. Gue VC gimana anjir coba. Nah buat teman-teman juga semua yang nonton video ini, nah ada satu nih yang gue mau tanyain gitu kan ke teman-teman gue, kalau lo semua gitu kan, lo Boy, Ambon, kenangan yang apa ya, yang menurut lo tuh nggak akan bisa lo lupain ketika ada orang tua lo gitu kan, entah keluarga terdekat lo selama lebaran, apa sih yang lo kangenin gitu? Gue cuma kangen masakannya doang sih. Gila parah banget. Dari masakan ya? Masakan sih ya. Karena orang tua cowok ya kita tahu padahal jarang yang bisa masak orang tua cowok gitu kan. Namanya cowok kan? Iya, yang ini biasa gitu kan. Ini gak ada gitu. Anjing kayak kehilangan banget gitu sih. Kalau dari lo sendiri Boy, kenangan lo selama apa ya namanya, bulan puasa gitu kan? Oh, kalau orang puasa gitu, Iya. lagi di hari H. Apalagi di hari kemenangan kita gitu. Oh, kalau gue pribadi sih cuman kehilangan sosok rewelnya aja gitu, bawel, ngerti nggak bawel? Maksudnya kalau orang tua gue pribadi laki-laki gitu ya. Anjing. Maksudnya gini, bawel kalau almarhum bokap gue tuh bawelnya gini. Apa yang dia pengen masak tuh ya harus dimasakin gitu, paham nggak maksudnya? Paham. Kayak gue kehilangan itu aja, maksudnya nggak rame gitu, maksudnya di hari puasanya buka yang biasanya harus ada kolak nih, pokoknya bikin inilah bikin ini gitu ya kan, dalam bapak gue laki-laki gitu, tapi emang harus ada sesajen gitu coy. Sesajen dong. Iya nih. Dan gue sekarang mau nanya, kalau lo sendiri pribadi Bob gitu, maksudnya gimana sih gitu ngerasain gitu tanpa adanya Tuh gue keluar mata aja. soal lo gitu aja. Di lebaran tahun ini ya kan ya lo Tahun yang ini ngerasain baru tahun ini ya lo ya. Ya kan? Ya kalau gue pribadi ya, Yo. Enggak. Gue sebenarnya berat sih buat ngomong kayak gini ya, karena gue juga baru Emang merasakan. kalau lu good father gitu. Good father banget, good father banget menurut gue, karena sesosok orang, gue nggak siap anjay, sesosok ayah buat gue, bapak buat gue itu the best kalau menurut gue sendiri gitu. Nah kenangan yang gue kangenin sebenarnya sama sih kayak lo semua, kayak lo Boy, kayak lo Bon. Pertama babe gue juga emang suka masak, terus rewelnya itu yang kadang kita kangenin gitu. Makanya gue kadang ngerasa kayak gitu, Iya, gue ibaratnya kayak kelamen gitu kan. Nah apa namanya, gue ya balik lagi ke apa yang gue omongin tadi, kenangan gue selama gue kangen sama orang tua gue itu tadi itu pertama yang rewelnya itu yang gue nggak bisa nemuin sesosok orang tua gue lagi. Dan gue rasa lebaran tahun ini yang gue rasain itu bener-bener perih sih bang. Bahkan perih yang gue rasain ini lebih perih daripada ditinggal dari seorang, ya ini bisa disebut kasih sayang dari seorang perempuan lah gitu, pacar lah gitu. Itu sakitnya itu bener-bener sakit gitu loh. Sampai gue bahkan jujur ya, gue tiap pagi itu dari mulai lebaran sampai maupun sebelum lebaran itu gue nggak bisa tidur ya, karena itu tadi gue ngerasain rasa kangen gue itu, dan gue nggak bakal bisa kembali ataupun bisa ngehadirin gitu loh rasa rindu gue gitu ke rewelnya orang tua gue, bapak gue gitu kan, rewelnya bapak gua entah yang sering masak entah yang lainnya. Karena jujur boy, di keluarga gua orang yang pertama paling ribet, paling banyak maunya ketika lagi lebaran, ketika lagi bulan puasa itu bokap gua. Emang Bokap gua tuh selalu pengen kayak, mah bikinin ini sih, bikinin kolak gitu. Kadang pagi-pagi sebelum buka puasa, gua langsung keinget lagi kan, kadang bikin ini lah, bikin itu lah, bikin. Nah itu yang gua kangenin gitu. Dari penonton gua sendiri nih boy ya, dari ya teman-teman yang udah subscribe gua, pasti kan apa ya, adalah dari teman-teman gue yang masih punya kedua orang tuanya masih lengkap, ada juga yang bukan nggak punya ya, artinya sudah didahului gitu loh ya kan, bapaknya maupun orang tua ibunya. Dari lo sendiri nih, karena gue juga kan masih baru gitu loh kan, bukan barunya gue tuh bukan prestasi menurut gue, justru kesedihan yang gue terima gitu kan. Nah motivasi gitu loh, ataupun dorongan, ataupun arahan, ataupun batasan yang harus gue dapet gitu kan dari lo semua gitu kan. Gue pernah sih diomong kayak gini sama orang ya yang lebih didahuluin dari gue, yang lebih tua dari gue. Tiap kita semakin dewasa itu kehilangan itu pasti nyata. Tiap kedewasaan kita itu pasti ada kehilangan. Tapi dari belajar dari kehilangan itu kita menuju kedewasaan, Bob. Lebih ikhlas, lebih menerima kenyataan, lebih tahu diri sendiri.
lebih tahu kalau hidup ini semakin ya ini loh hidup. Berarti bersyukur dan ikhlas itu memang harus ya Bon. Harus dong. Terus sendiri boy. Kalau menurut gua, kalau gua sih lebih pada memotivasi diri gua sendiri ya. Ibaratnya kayak hilang, itu kan kehilangan. Kalau menurut gua kehilangan itu pasti ada yang tergantikan, dan gua mencoba menggantikan sosok hilangnya almarhum bokap gua itu, dan gua akan menggantikan sosok kehilangan almarhum bokap gua itu dengan sosok gua menjadi orang tua di rumah itu, di dalam keluarga. Kalau gua sih gitu aja, maksudnya ya gue percaya gitu bahwa Tuhan itu kayak udah menggarisi hidup gitu ya, dengan adanya umur gue sekian gue bakal ditinggalin. Dan gue berpikir positifnya begini, tepat Allah nih udah nyabut nyawanya almarhum bokap gue ini dengan posisi umur gue yang udah paham dengan hidup gitu, ngerti nggak? Oh berarti motivasi diri gue, hilangnya bokap gue yang diganti dengan gue gitu ya. Apapun yang di rumah ini yang menjadi ibaratnya tanggung jawab lah gitu, berarti udah serahkan kepada anaknya gitu. Kalau menurut gua begitu. Jadi kalau gue sih lebih kayak ini hidup gitu, maksudnya gua harus menjadi suatu penanggung jawab penuh di dalam rumah ini, menggantikan sosok babe gua gitu. Kalau menurut lu sendiri nih gimana Bu? Kalau menurut gue ya, ini gue emang masih baru gitu kan, masih awam untuk menjalani kehidupan gue tanpa seorang bapak gitu kan, tanpa seseorang yang kita sayangi gitu. Gue selalu curhat sama teman-teman gue selalu berbicara tentang ini. Sebenarnya curhat itu bukan hal yang nggak tidak diperbolehkan ya, tapi boleh gitu loh. Nah dengan curhat ini ya kita mendapatkan motivasi, mendapatkan dorongan. Kalau gue pribadi emang berat gitu boy, emang berat banget gitu untuk menyesuaikan diri gue sendiri sekarang ini gitu kan, karena ya tadi itu kan, karena kita terbiasa dengan adanya seseorang, kita harus terbiasa tanpa adanya seseorang gitu. Gue selalu berpikir sesuai sama kayak Ambon tadi, kayak lo juga, artinya bersyukur dan ikhlas itu emang harus gitu loh kan, walaupun berat gitu, bersyukur artinya itu dengan ketidakadanya orang tua gue ini, gue bisa berpikir dewasa kata lo tadi kan, gue nggak manja lah, membuka pikiran, bisa lebih nggak terlalu manja dengan keadaan gitu kan. Arti daripada bersyukur itu tadi dengan ikhlas ini gitu kan, ikhlasnya itu artinya melepaskan gitu loh. Gue harus melepaskan semua ini gitu, gue harus melupakan, tapi bukan melupakan secara seluruh ya, tapi ya gue harus mengikhlaskan ini semua gitu, bahwasanya memang ini sudah digariskan ya kan, sudah ditakdirkan gitu kan. Nah intinya kalau menurut gue pribadi, buat lo semua gitu kan, buat lo yang masih ada keluarganya masih komplit, jangan sampai lah ya yang namanya disia-siakan gitu. Karena emang bener men, ketika nggak ada gitu kan bro, anjing itu nggak bisa dibahas lagi, kita nggak bisa ketemu lagi gitu loh. Nggak tahu gue nggak tahu harus ngapain, gue nggak tahu harus ketemu dari mana kemana gitu loh kan. Nah itu tadi bukan motivasi sih, selebihnya lebih kayak ketukar pikiran aja gitu kan. Semoga dari obrolan kita semua ini bisa memberikan dorongan ataupun memberikan pandangan luas, pandangan lebih baik lagi buat kedepannya. Dan gue juga pernah baca buku bahwasanya segala sesuatu yang tadi kita obrolkan itu, kita bisa menyelesaikan segala sesuatu hal yang kita pikirkan itu dengan berdamai gitu. Berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu gitu. Intinya kita harus berdamai, kita harus bisa menyesuaikan diri kita sendiri sekarang ini, kita harus bisa berjalan keluar daripada zona nyaman yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin buat konten gue kali ini dicukupkan sampai di sini aja. Dan gue nggak akan lupa buat bilang buat kalian semua, buat teman-teman gue yang nonton konten ini, dan buat lo pada semua yang nonton konten ini, untuk selalu support konten gue, channel gue dengan cara like, comment, dan subscribe. Mungkin itu aja dari kita semua. Gue Anu Kurniawan, gue Ambon, dan Boy. Kita semua di sini belajar untuk berdamai dengan masa lalu. See you next time with Everyday. Bye.